Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi tentang endoparasit protozoa dari kelas Ciliata. Endoparasit protozoa dari kelas Ciliata ini memiliki sel yang cukup kompleks ya, dengan bagian mulut pada basal ya, yang kita kenal sebagai sitosom. Nah, ini bisa dilihat ya, ini adalah area mulut dari protozoa ciliata. Kemudian dia memiliki alat geraknya berupa silia yang berada di sepanjang permukaan tubuh yang fungsinya adalah untuk kontraktilitas ya, dari sel. Kemudian terdapat vakuola kontraktil. Kemudian terdapat makronukleus, ada mikronukleus, kemudian pada bagian posterior terdapat analpor. Pada manusia, spesies yang bisa menginfeksi dan menyebabkan penyakit itu berasal dari genus Balantidium, ya, dengan spesiesnya Balantidium coli, dapat mengakibatkan penyakit pada intestinal dan biasanya dihubungkan dengan konsumsi daging babi. Ya, daging babi yang belum terlalu masak. Kemudian yang tidak bersifat parasit ada Paramecium dan Vorticella. Protozoa ciliata ini merupakan sekelompok protista yang ditandai dengan adanya organel seperti silia atau rambut ya, di mana silia ini identik ya dalam hal strukturnya sama dengan pada kelas flagella. Tetapi biasanya bentuk silia relatif lebih pendek dibandingkan dengan flagella dan jumlahnya lebih banyak ya, menutupi seluruh permukaan tubuh dari protozoa. Protozoa yang menggunakan silia ini berada di dalam fase trofozoid. Jadi pada saat fase trofozoid atau fase dewasa mereka memiliki silia. Balantidium coli yang tadi sudah saya sampaikan ini merupakan satu-satunya protozoa ciliata yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan umumnya sering sekali ditemukan di sepanjang saluran intestinal dari hewan, terutama babi ya dan ruminansia kecil. Manusia terinfeksi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan kotoran yang mengandung kista dari Balantidium coli. Trofozoid ini akan menempel pada epitel mukosa yang melapisi usus ya, dan pada saat manusia terinfeksi Balantidium coli umumnya terjadi secara subklinis ya atau tanpa gejala. Baru akan muncul gejala ketika dalam jumlah infeksi yang cukup besar. Balantidium memiliki dua tahap perkembangan, ada fase trofozoid atau fase dewasa dan ada fase kista. Fase trofozoid ini bisa kita lihat memiliki ukuran yang relatif besar dibandingkan fase kista. Di dalam trofozoid, struktur inti bisa kita lihat ada yang berupa makronukleus, ini besar sekali, dan ada mikronukleus, ya kecil sekali. Bentuknya makronukleus seperti sosis yang memanjang, dan ada mikronukleus kecil sekali berada di sebelahnya. Biasanya agak sedikit terhalang oleh keberadaan makronukleus. Nah, kemudian bagian anterior kita bisa lihat adanya sitostoma ya, ini yang merupakan ujung anterior yang mengarah ke mulut ya, dan kemudian berukuran sekitar 70 sampai dengan kali 45 mikron ya, bisa besar sampai dengan 200 mikron, memiliki silia sebagai fungsi alat gerak yang sangat jelas sekali di sepanjang membrannya. Sementara pada struktur kista ini berukuran relatif lebih kecil, 50 sampai dengan 70 mikron saja. Terdapat dua inti, ada makronukleus dan ada inti mikronukleus di sini terlihat. Kemudian terdapat vakuola yang berfungsi untuk mencerna makanan. Reproduksi dari Balantidium coli ini dilakukan secara binary fission ya, pembelahan dari trofozoid ya. Secara
Nyata, trofozoit dan kista yang hidup ini berwarna kekuningan atau kehijauan, ya, bisa kita lihat di sepanjang mukosa di dalam intestinal line. Bagaimana transmissionnya? Balantidium ini satu-satunya protozoa bersilia yang diketahui menginfeksi manusia. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Penyakitnya kita kenal sebagai balantidiasis. Ini merupakan penyakit zoonosis, ya, di mana manusia bisa tertular balantidia melalui rutenya feka oral. Jadi melalui kotoran, ya, dari hewan yang tercemar oleh balantidiasis dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui oral. Biasanya pada hewan yang terkena balantidiasis itu tidak menunjukkan gejala atau kita kenal sebagai subklinis. Air yang terkontaminasi merupakan sumber penularan utama yang paling umum terhadap adanya infeksi balantidiasis ini. Balantidium coli ini hidup di dalam sekum dan usus besar, ya, pada manusia, babi, rodensia, dan mamalia lainnya. Ya, oleh karena itu sangat tidak mudah, ya, menularkan dari satu spesies host ke host yang lainnya, karena memang butuh lingkungan simbiotik flora yang di dalam usus itu yang cukup mendukung pertumbuhan dari Balantidium coli ini. Dia dapat beradaptasi di dalam tubuh inang, ya, tetapi dalam jumlah yang blooming, dalam jumlah yang sangat banyak bisa memunculkan gejala penyakit. Siklus hidup dari Balantidium coli itu dimulai pada saat manusia mengkonsumsi atau menelan kista yang berasal dari air atau makanan seperti buah, sayuran gitu, yang terkontaminasi oleh kista Balantidium coli, ya. Kemudian kista yang tertelan tadi, ya, ini kistanya tertelan oleh manusia masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, kemudian dia mampu bertahan hidup dari lingkungan pH asam lambung, ya, pada manusia akibat perlindungan dari membran selnya yang tahan terhadap asam, ya. Kemudian kista akan masuk ke dalam usus duodenum. Nah, di dalam usus duodenum, ya, di sini kista akan berubah menjadi tropozoid. Nah, kemudian tropozoid akan masuk di sekum, ya, di usus besar, dan dia akan memakan mikroflora, ya, bakteri-bakteri baik yang ada di dalam usus, ya. Dia akan memakan bakteri, ya, jamur, ya, simbiosis yang ada di dalam saluran usus besar. Dan dia kemudian melakukan berbiak, ya, memperbanyak diri melalui pembelahan. Nah, di dalam lumen, tropozoid ini dapat saja hancur atau dia mengalami enkistasi kembali, ya. Nah, pada saat enkistasi, ini merupakan suatu periode di mana trofozoid dia kemudian menutupi dirinya dengan sel yang cukup tebal, ya. Ini dipicu oleh adanya dehidrasi, karena pada usus besar terjadi rehidrasi, penyerapan cairan, ya, ke dalam sistem tubuh manusia, sehingga di dalam usus mengalami kekurangan cairan. Nah, pada saat isi cairan usus berkurang, biasanya akan memicu pembentukan enkistasi dari trofozoid. Nah, kemudian menjadi kista, ya. Kista akan dikeluarkan kembali melalui feses dan akan menginfeksi, mencemari lingkungan, ya, sampai kemudian mengkontaminasi air dan makanan yang akan kita makan, begitu seterusnya. Balantidiasis ini terjadi pada orang yang memiliki kesehatan yang buruk. Jadi kalau kita dalam kondisi prima biasanya tidak menunjukkan gejala penyakit yang cukup serius. Tetapi pada saat sistem imun kita turun, ya, biasanya akan mulai muncul gejala seperti misalnya diare yang sifatnya persisten,
kemudian abdominal pain ya, dan bahkan pada kondisi yang berat dapat menimbulkan penurunan berat badan yang cukup signifikan ya. Disentri biasanya ini terjadi pada saat memang kondisi penyakit sudah dalam keadaan yang parah. Keberadaan tropozoid ini menjadi kunci identifikasi atau kunci diagnosis bahwa diare yang dihasilkan atau yang dimunculkan itu diakibatkan oleh Balantidium coli. Kalau memang ditemukan sel tropozoid di dalam fesesnya, ya. Pencegahan itu sangat tergantung pada personal hygiene, ya, bagaimana kita menjaga kebersihan pribadi serta sanitasi pada air yang dikonsumsi. Jadi memang air itu harus dimasak untuk mematikan ya bakteri-bakteri dan parasit yang terkandung di dalam air minum kita. Epidemiologinya ini penyebaran hampir menyebar di seluruh bagian dunia ya, baik negara tropis ataupun subtropis. Tadi sudah disampaikan bahwa gejala yang dimunculkan sebagian besar adalah asimptomatik, sama dengan amoebiasis ya. Reservoirnya manusia dan berbagai jenis hewan ya, baik babi ataupun simpanse dapat menjadi reservoir dari Balantidium coli. Transmisinya melalui air, jadi waterborne dan foodborne. Pencegahan adalah personal hygiene, water treatment, dan food safety program. Baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk Protozoa ciliata dari genus Balantidium. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.